Baik, jemaah sekalian, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kenikmatan ini ada pada diri kita dan tidak mencabutnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dimuliakan Allah, InsyaAllah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di dalam membahas fiqhus salah, hukum-hukum seputar ibadah salat, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan seputar rukun-rukun salat. Maka untuk selanjutnya, setelah kita membahas tentang apa saja yang menjadi rukun-rukun sholat, maka kita akan membahas terkait dengan hal-hal yang membatalkan sholat, atau para ulama menyebutnya dengan mubtilatis sholat, hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Mengapa kita harus membahas terkait dengan hal-hal yang membatalkan sholat, jemaah sekalian? Ini sebagai muqaddimah, setidaknya dua hal, ya, ataupun kita menyebutkan dua riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang salatnya pernah dikoreksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita sebutkan riwayat tentang masalah ini. Pertama, suatu ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang salat, ya, dan saat itu Rasulullah sedang berada di dalam masjid. Ketika sahabat tersebut selesai salat, maka Rasulullah memanggilnya dan mengatakan, "Kum fasalli fa innaka lam tusalli." Berdiri lagi kamu, salatlah karena kamu belum salat. Salat lagi, Pak. Ya.
Setelah selesai salat, Rasulullah memanggilnya lagi dan mengatakan hal yang sama, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, salatlah kamu karena kamu belum salat. Salat untuk yang kedua kali. Ketiga kalinya juga seperti itu. Setelah ketiga kalinya kalau disuruh salat lagi mungkin capek Pak orangnya, ya, tambah kesel mungkin. Maka Rasulullah menyampaikan apa yang menjadi sebab beliau memerintahkan sahabat tersebut untuk mengulang kembali salatnya sampai 3 kali. Karena jawabannya adalah la yatimmu ruku'aha wala sujudaha, ya. Yaitu karena orang tersebut tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Artinya dia tidak tumakninah dalam sholatnya, menghilangkan salah satu rukun dalam sholat, yaitu adalah tumakninah, seperti yang sudah kita jelaskan, kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka inilah yang menjadi sebab Rasulullah memerintahkan orang tersebut untuk kembali mengulang sholatnya karena tidak melaksanakan salah satu dari rukun-rukun sholat. Ya. Artinya apa? Ya, sholatnya batal, nggak sah. Ya. Orang tersebut tidak sadar bahwasannya ketika dia sholatnya tidak sah, sholatnya batal. Apa sebab batal sholatnya? Bukan karena dia hadas, bukan karena dia terkena najis, bukan, tapi karena salah satu sebab, yaitu tidak ataupun meninggalkan salah satu rukun-rukun sholat. Ya. Termasuk juga disebutkan bahwasannya ada seseorang yang sholatnya selama 40 tahun, ya, ataupun 60 tahun. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah bahwasannya innar rajula la yusalli 60 sanatan ma tuqbalu lahu shalah. Ada seseorang yang sudah sholat selama 60 tahun. Bayangkan Pak, 60 tahun ma tuqbalu lahu shalah, namun salatnya tidak pernah, ya, diterima oleh Allah. Karena apa? La'allahu yutimma ruku'a wa la yutimma sujuda wa yutimma sujuda wa la yutimma ruku'a. Sebabnya sama seperti kasus yang pertama tadi. Bisa jadi karena dia menyempurnakan rukuknya namun tidak menyempurnakan sujudnya, atau menyempurnakan sujudnya namun tidak menyempurnakan rukuknya. Ini menunjukkan bahwasannya ada seorang yang sholatnya itu tidak diterima oleh Allah karena hal tadi, ataupun seseorang yang mencuri dalam sholatnya. Orang yang mencuri dalam sholatnya itu adalah tadi, ya, tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Nah, hadis-hadis ini jamaah sekalian menjadi perhatian bagi kita semua. Tidak semua hal yang membatalkan sholat itu hanya berkaitan dengan masalah hadas ataupun najis. Bisa jadi hal-hal yang membatalkan sholat itu adalah meninggalkan salah satu rukun-rukun dalam sholat. Ini yang sering tidak difahami ataupun jarang diperhatikan oleh sebagian kaum muslimin. Maka oleh karena itu kita akan mencoba untuk menjelaskan apa saja hal-hal yang membatalkan sholat, sehingga ketika kita mengetahui secara utuh apa saja yang membatalkan sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, maka kita bisa menghindarinya. Jangan sampai kita sudah merasa telah sholat, namun secara hukum syariat sholat kita tidak sah, batal. Ya, baik. Setidaknya jemaah sekalian ada beberapa hal yang menjadi sebab
batalnya sholat seorang. Yang pertama kita jelaskan poin-poin besarnya dulu. Yang membatalkan sholat itu yang pertama adalah kehilangan salah satu dari syarat sahnya sholat. Kehilangan salah satu dari syarat sahnya sholat. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan apa saja syarat sahnya sholat. Ini kalau seseorang kehilangan salah satu syarat sahnya sholat, maka ini dia bisa sholatnya menjadi batal. Yang kedua, meninggalkan salah satu rukun-rukun sholat. Ya. Meninggalkan salah satu rukun-rukun sholat. Ya. Ini yang sudah kita jelaskan tadi, termasuk diantaranya adalah tumakninah. Ini salah satu rukun-rukun sholat. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian nanti juga akan kita bahas berbicara di luar sholat, ya, berbicara di luar sholat. Ya. Ini nanti masalah berbicara dalam sholat, berbicara yang membatalkan sholat, yang tidak membatalkan sholat, ini pembahasan tersendiri. Kemudian makan dan minum, ini termasuk hal yang membatalkan sholat, ya. Mendahului imam, ya, mendahului imam dalam sholat jamaah, ini bisa membatalkan sholat, ya. Kemudian termasuk juga terdapat air bagi orang yang tayammum, ya, terdapat air bagi orang yang tayammum. Baik, nanti juga ada pembahasan seseorang yang dia diwajibkan dalam kondisi tertentu, diwajibkan untuk membatalkan sholatnya, ya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu seseorang justru diwajibkan untuk membatalkan sholatnya. Apa saja nanti keadaan-keadaannya nanti akan kita jelaskan. Dan termasuk juga kalau tadi diwajibkan untuk membatalkan sholat, ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk membatalkan sholat. Ya. Termasuk juga nanti apa saja hal-hal yang kalau kita melakukannya itu tidak membatalkan sholat. Ya. Hal-hal yang kalau kita melakukannya itu tidak membatalkan sholat. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, semoga pembahasan ini bisa kita selesaikan. Jadi yang pertama, hal yang membatalkan sholat itu adalah kehilangan salah satu dari syarat sahnya sholat. Kemarin kita sudah jelaskan apa saja syarat sahnya sholat, ya, muslim, ya, berakal, kemudian masuk waktu sholat, ya, kemudian bersih dari najis, ya, kemudian bersih dari hadas kecil maupun besar, ya, kemudian tertutup auratnya, ya, kemudian menghadap kiblat. Maka ini seluruhnya adalah syarat sahnya salat. Artinya kebalikannya jemaah sekalian, kalau seseorang dalam salatnya, ya, mungkin dia tiba-tiba murtad misalnya, mungkin bisa jadi, ya, ataupun tiba-tiba gila, kehilangan akal misalnya, ataupun misalnya belum masuk waktu salat, dia kira sudah waktu maghrib, ternyata belum waktu maghrib, dia salat, ya, selesai sholat baru terdengar azan maghrib, ya, ini mungkin bangun tidur dia kira sudah apa Pak? Sudah masuk waktu subuh misalnya, ternyata masih belum masuk waktu subuh, dia sholat subuh,
setelah sholat subuh ternyata baru azan subuh, maka sholatnya batal, ya, sholatnya batal. Artinya dia harus mengulang kembali sholatnya. Atau terkena najis di tengah-tengah sholat, ya, di tengah-tengah sholat dia terkena najis, maka sholatnya menjadi batal. Ini perhatian, misalnya seorang bapak menggendong anaknya, ya, yang masih mungkin belia, ya, kemudian pipis, ya, terkena tubuhnya, maka sholatnya batal karena terkena najis. Ya. Ataupun seseorang yang mengalami hadas besar maupun hadas kecil, maka ini secara otomatis membatalkan sholatnya. Termasuk juga terbuka aurat secara sengaja, ya. Orang yang sedang sholat, bagi laki-laki maupun perempuan, batasan auratnya sudah ditentukan. Kalau auratnya terbuka secara sengaja, ya, maka ini bisa membatalkan sholatnya, ya, bisa membatalkan sholatnya. Ini di beberapa tempat orang sholat bajunya, ini laki-laki Pak, ya, bajunya pakai baju kaosnya pendek sekali, ya. Ketika sujud, ya, ataupun duduk tahiyat misalnya, ya, kaosnya tersingkap, ya, kemudian celananya agak sedikit turun, ya, maka auratnya tersingkap, maka ini bisa membatalkan sholatnya. Makanya sebagian masjid itu memberikan alternatif, digantung gamis yang agak seperti rompi gitu, yang agak panjang, model gamis, ya, setengah lutut misalnya, ya, itu bagi mereka yang pakai kaos, ya, misalnya kaosnya apalagi tertulis kutunggu jandamu, ini kan merusak, ya, kehusyuan sholat Pak, ya. Kalau Anda berhutang segera bayar, ini kan orang saat sholat membacanya Pak. Ini kalau kita menggunakan kaos yang ada tulisan di belakangnya, kalau bisa jangan digunakan untuk sholat, ya. Yang mungkin Bapak khusyuk, orang yang di belakangnya itu yang nggak khusyuk Pak, ya, seperti itu, ya. Apalagi termasuk yang menggunakan kaos yang pendek, itu alternatifnya adalah masjid menyediakan pakaian yang bisa menutupnya, setelah itu dikembalikan lagi. Baik, termasuk juga misalnya sholat bukan pada arah kiblat, ya, misalnya sholat di masjid, ya, sudah jelas kiblatnya ke arah sini, dia malah balik ke sana, ya, maka kalau orang yang dia sholat bukan ke arah kiblat, maka sholatnya batal. Baik, ini secara ringkas saja kita sebutkan karena sudah kita jelaskan di syarat sah sholat kemarin. Termasuk juga yang kedua yang membatalkan sholat adalah meninggalkan salah satu rukun sholat, ya, meninggalkan salah satu rukun sholat. Ini juga sudah kita jelaskan, artinya konsekuensi orang yang meninggalkan salah satu saja dari 13 rukun sholat yang ada, yang sudah kita jelaskan, salah satunya saja dia tinggalkan, maka ini bisa membatalkan sholatnya jemaah sekalian. Contohnya kehilangan niat, ya, saat sholat ingin membatalkan sholatnya, maka ini sholatnya batal. Maka jangan sampai kita main-main dalam masalah niat. Orang, saya ingin batal sholat lah, ya, maka sholatnya akan batal, ya. Termasuk juga misalnya tidak membaca surat Al-Fatihah, ya, tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini bisa membatalkan
bisa membatalkan sholatnya. Termasuk juga yang lainnya. Yang paling kita tekankan di sini adalah masalah tumakninah. Ini kebanyakan orang tidak tumakninah, itu sudah otomatis sholatnya batal, ya. Kalau imam bagaimana, ya? Kalau imam, ya, maka berkonsekuensi makmumnya sholatnya batal. Ya, makanya kalau makmum mendapati seorang imam tidak tumakninah dalam sholatnya, maka pilihannya dua. Dia mundur, ya, mundur mufaraqah, kemudian sholat sendiri, atau yang kedua setelah selesai sholatnya imam, ya mungkin khawatir mengganggu ataupun merusak barisan misalnya, ya sudah, setelah selesai sholat dia sholat kembali, ya, karena sholatnya tidak sah. Seperti itu. Ini menjadi perhatian. Kebanyakan orang sekali lagi tidak sadar sholatnya batal karena masalah tumakninah, ya, menghilangkan salah satu rukun-rukun dalam sholat. Baik, kemudian jamaah sekalian, termasuk juga ini pembahasan terkait dengan berbicara di luar sholat, ya, berbicara di luar sholat. Kalau pada di zaman Rasulullah ataupun di awal-awal masa pensyariatan sholat, itu para sahabat itu pernah berkata, kunna natakallamu fis shalah yukallimu ar-rajula minna sahibahu wa huwa fi janbihi hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Di awal-awal masa perintah salat itu, saat para sahabat salat itu mereka biasa, nanti habis salat kita mau kemana, ya, oh kita nanti mau ngopi, ya. Para sahabat dahulu seperti itu, ya. Ini di awal-awal masa turunnya, belum sempurnanya syariat salat. Maka para sahabat antara satu dengan yang lainnya biasa sholat itu sambil berbicara. Kalau kita sedang tawaf itu nggak masalah kita berbicara. Tapi kalau dalam sholat, maka ketika para sahabat saling berbicara dalam sholat, maka hingga turun ayat wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian sholat, ya, dalam keadaan salat dalam keadaan qanitin, ya, dalam keadaan khusyuk. Ini ada dalam Al-Qur'an. Maka ayat ini memerintahkan kita untuk diam saat salat, ya, dan dilarang untuk berbicara, ya. Baik, artinya jamaah sekalian, berbicara, ya, berbicara dalam salat ini bisa membatalkan sholat, ya. Nah, apa saja hal-hal yang kalau kita berbicara itu bisa membatalkan sholat? Misalnya tertawa ini membatalkan sholat, ya. Ada di saat kita sholat tidak sengaja ataupun sengaja melihat sesuatu yang membuat kita tertawa, maka saat kita tertawa maka sholat kita batal, ya. Kemudian ataupun mengucapkan salam ataupun menjawabnya, ya. Ada yang kita sholat kemudian kita menjawab, ada orang yang mengucapkan salam kita jawab waalaikumsalam, nah, ini membatalkan sholat. Ataupun mengucapkan salam itu sendiri, ya. Baik, ataupun mendoakan orang yang bersin, ya, ini bisa membatalkan sholat, ya. Baik, ataupun suara yang tidak berarti, ya, berdeham, ya, imamnya lama, nah, ini hati-hati Pak, bisa membatalkan sholat, ya, karena suara yang tanpa arti itu tadi, ya. Ini
hati-hati bisa membatalkan sholat. Ya. Tapi ada juga bentuk berbicara yang dia tidak membatalkan sholat. Apa itu? Yang disebut dengan al-fathu. Ya. Apa itu al-fathu? Membuka mulut ataupun berbicara. Ini dilakukan bagi orang yang hendak mengoreksi bacaan sholat imam. Contohnya imam lupa bacaan sholat, ya, wama, ya, wama, ini wama dalam Al-Quran ini banyak, Pak. Ini wama yang ayat mana ini, surat mana ini kan, ya. Maka dia lanjutkan, ya. Misalnya contoh lupa bacaan surat ayat kursi misalnya, dia lanjutkan, ada yang salah, maka makmumnya mengoreksi bacaan imam, nggak masalah, yaitu tidak membatalkan salat. Maka istilahnya itu adalah al-fathu, ya. Seorang makmum mengoreksi bacaan imam dalam salat, maka itu tidak membatalkan salat. Termasuk juga yang bicara yang tidak membatalkan sholat adalah berdoa. Ya, saat kita sujud, saat kita sebelum salam kita berdoa, maka ini pada dasarnya terhitung sebagai berbicara dalam sholat. Maka dan itu tidak membatalkan sholat. Ya. Baik, ini dalam masalah berbicara dalam sholat. Bicara dalam sholat. Selanjutnya ada juga, ya, gerakan bergerak di luar gerakan sholat, ya. Kalau dalam madhab Syafi'i itu bergerak, ya, 3 kali itu bisa membatalkan sholat. Namun dalam madhab Hanafiyah dan Malikiyah ini disebutkan bahwasannya gerakan yang dilakukan berulang-ulang, ini jumhur ulama, gerakan yang dilakukan berulang-ulang, ya, itu akan membatalkan sholat. Banyak garuk-garuk misalnya, ya, banyak seperti ini. Nah, ini membatalkan gerakan yang membatalkan sholat, seperti itu, ya. Baik, tapi kalau sekedar nyamuk, ya, kita singkirkan, maka itu tidak membatalkan sholat kita, ya. Baik, termasuk juga adalah hal yang membatalkan sholat, yaitu makan dan minum, ya, makan dan minum. Masalah makan dan minum ini, ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang menelan makanan atau minuman meski jumlahnya sangat sedikit atau kecil, itu tetap membatalkan sholat, ya. Maka dianjurkan bagi kita sebelum sholat itu siwak, Pak. Karena apa, bisa jadi ada sisa makanan, ya, habis makan sate misalnya, ya, habis makan sate sholat, Pak, ya, ada yang yang tertinggal, ya, ini bisa membatalkan sholat kita, ya, bisa membatalkan sholat kita. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, ya, demikian, ya, dari gerakan yang makan dan minum. Intinya dalam masalah makan dan minum, sedikit saja kalau dalam mazhab Syafi'i itu bisa membatalkan sholat kita. Maka harus berhati-hati, ya, harus berhati-hati. Jemaah yang dimuliakan Allah, termasuk juga nanti mendahului imam saat sholat, ya, itu bisa membatalkan sholat, ya. Kemudian saat kita sholat karena tidak adanya air, maka kita tayamum di tengah-tengah sholat,
kita mendengar adanya air, maka sholat kita batal. Maka kita batalkan sholat kita dan berwudu dengan air, seperti itu. Baik, selanjutnya jemaah sekalian, ada justru kondisi-kondisi yang kalau kita mendapatinya, maka kita hukumnya wajib untuk membatalkan sholat. Apa saja keadaannya? Misalnya adalah meminta tolong. Ada orang yang meminta tolong, ya. Ada orang yang meminta tolong, maka misalnya orang tenggelam, ya, kemudian meminta tolong, maka kita wajib untuk meninggalkan sholat kita dan menolong orang tersebut. Jadi istighotsah itu artinya adalah orang yang meminta tolong saat kita sholat, maka segera untuk kita tolong, ya. Ataupun misalnya takut atas kecelakaan orang lain, adanya kebakaran, ya, adanya serangan hewan buas, termasuk juga misalnya ada gempa bumi, ya, kita di dalam ruangan, maka wajib untuk sholat, wajib untuk membatalkan sholat. Jangan sampai kita tetap melaksanakan sholat yang khawatir kita tertimpa bangunan itu, ya. Maka itu kita berkewajiban untuk membatalkan sholat kita. Ada juga yang statusnya boleh, ya, boleh membatalkan sholat. Misalnya contoh, kita sholat teringat tadi kunci motor saya belum saya ambil, maka boleh kita membatalkan sholat, kemudian kita ambil kunci kita, kemudian kita sholat kembali, ya, khawatir terjadinya pencurian. Ataupun misalnya seorang wanita ibu, ya, lupa mematikan kompornya, ya, ataupun khawatir anaknya kecelakaan dan lain sebagainya, maka hal-hal yang membahayakan itu termasuk juga misalnya kita menahan di tengah-tengah sholat, kita menahan buang air besar, air kecil, ya, buang angin, maka ini boleh kita membatalkan sholat. Termasuk juga masalah panggilan orang tua, ya, panggilan orang tua kalau dalam sholat sunnah itu diperbolehkan untuk membatalkan sholat, ya. Misalnya kita sedang sholat sunnah di rumah, orang tua kita manggil, ya, nggak tahu kita sedang sholat. Kalau sholat sunnah, maka boleh kita membatalkan sholat kita dan memenuhi panggilan orang tua kita. Ini menunjukkan apa jamaah sekalian? Betapa besarnya urusan terhadap orang tua, ya. Kita sholat saja sedang menghadap Allah diperbolehkan untuk membatalkan sholat kita karena orang tua, ya. Ini apalagi masalah kerjaan. Oh bu, saya nggak ada waktu untuk, ya, padahal ibunya sudah kangen, sudah manggil dia, ya, setahun nggak pulang, ya. Ketika diminta untuk pulang, alasannya kerjaan dan lain sebagainya, ya. Padahal dia mampu untuk itu semua. Maka ini sebagai renungan bagi kita. Baik, terakhir kita singkatkan saja jamaah sekalian, yaitu perkara-perkara yang kalau kita melakukannya tidak membatalkan sholat, seperti mencegah orang yang sholat, orang yang lewat saat kita sholat, hendak orang mau lewat, maka kita cegah. Maka dianjurkan untuk kita sholat itu di depan satir, penghalang, ya, mendekat ke tembok, jangan di tengah-tengah. Sholatnya di tempat pintu keluar. Nah, ini nyari masalah ini, Pak. Nyari masalah, sholat di depan pintu, ya, ini nyari masalah, ya. Orang yang mau lewat dicegah. Ini bukan yang bermasalah, bukan orang yang lewat, orang yang sholat ini, Pak, ya. Tapi kalau kita sudah cari satir, ya, penghalang, kemudian orang lewat, maka kita berhak untuk menghalanginya.
Tapi kalau saat sholat jamaah, maka bagi makmum, ya bagi makmum, kalau ada orang yang lewat itu nggak apa-apa. Karena apa? Satirnya adalah imam. Jadi kalau ada orang yang membatalkan sholatnya lewat di depan kita, nggak usah diginikan. Karena apa? Itu tidak menghalangi sholat kita. Karena satir kita adalah imam. Ya, baik. Kemudian membunuh hewan. Ya, kalau saat kita sholat ada hewan buas yang misalnya ular, kalajengking, ya, maka boleh kita bunuh kemudian kita lanjutkan sholat kita. Ya. Termasuk juga menjawab salam dengan isyarat. Kalau menjawab salam dengan ucapan, asal ada orang yang mengucapkan salam, kita mau menjawab saat sholat, waalaikumsalam, ini batal. Tapi kalau dengan isyarat seperti ini misalnya, maka boleh, ya, tidak membatalkan sholat kita. Memegang mushaf juga tidak membatalkan sholat. Jadi kalau makmum imamnya membaca Al-Quran, membaca misalnya, dan kita menyimaknya sebagai makmum dengan membuka Al-Quran, nggak masalah. Ataupun imam membuka Al-Quran saat mengimami juga tidak masalah. Termasuk juga misalnya HP, ya, nggak masalah. Yang penting yang dibuka adalah mushaf dalam dalam HP-nya, misalnya Al-Quran Android dan lain sebagainya. Tapi kalau bukanya TikTok, ya batal sholatnya, Pak, ya. Baik. Termasuk juga membersihkan tempat sujud tidak masalah, ya. Ada debu di tempat sujud kita bersihkan tidak masalah, ya. Menggendong bayi tidak masalah, seperti itu. Baik. Demikian jemaah sekalian pembahasan singkat terkait dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Selanjutnya bagi jemaah yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Wallahu a'lam. Ya, silahkan Pak, mic-nya kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, kami akan menanyakan sesuatu kasus yang tidak akan kita sebutkan masalah sumbernya. Ada saudara kita mengatakan dengan kalimat, itu imamnya bergerak-gerak. Nah, maksud saya pertama, gerak-gerakan yang bagaimana membatalkan? Sebab ini sedang sholat, membatalkannya bergerak-gerak umpamanya. Apakah itu membatalkan atau tidak? Tetapi dalam kasus ini saya tidak tanyakan, sebab ini bukan sedang ceramah. Tapi kasus dia ini menarik saya juga. Dia kelihatan imam bergerak-gerak, artinya matanya tidak ke tempat sujud. Sebab dalam prakteknya kalau kita melihat ke sujud, tempat sujud, itu yang ada di depan kita bergerak-gerak tidak akan tahu, tidak akan tahu. Jadi ada dua masalah ini. Berarti gerakan yang bagaimana yang dimaksud membatalkan dan gerakan yang bagaimana yang tidak membatalkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Geraknya gerak gimana Pak? Baik. Ya, jadi pertama masalah gerakan, ya, gerakan yang membatalkan sholat yang disepakati oleh para ulama itu adalah gerakan yang berulang-ulang, ya, gerakan yang berulang-ulang. Kalau dalam madhab Hanafiyah dan Malikiyah, batasan gerakan yang banyak menurut kedua madhab ini adalah gerakan yang bukan gerakan sholat, ya, sebagai gerakan bukan sholat, ya, seperti seorang
apa namanya menggaruk-garuk itu tadi, memainkan kuku kah atau yang lainnya seperti itu, ya. Maka dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah itu batasannya tidak ada batas yang berulang-ulang itu tadi, ya, berulang-ulang itu tadi, maka itu bisa membatalkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i 3 kali gerakan itu saja sudah bisa membatalkan sholat. Kalaupun ya gimana yang dimaksud dengan gerakan yang membatalkan sholat, ya tadi yang gerakan yang di luar sholat. Kalau sekedar gerakan tubuh seperti ini, ya, maka tidak ada masalah, ya. Gerakan yang dimaksud membatalkan sholat itu yang tidak ada kaitannya dengan sholat kita, ya. Tadi garuk, ya, banyak menggaruk ataupun memainkan anggota tubuh, misalnya kuku dan lain sebagainya, itu yang membatalkan sholat. Adapun kalau gerakan misalnya gerakan badan seperti ini, ya, maka tidak membatalkan. Iya. Iya. Soalnya begini, ada yang mengatakan itu batal. Yang mengatakan batal ini pun sebenarnya saya akan jawab. Saya tidak pernah melihat dia bergerak karena mata saya ke tempat sujud. Iya. Kalau kita ke tempat sujud, dia akan bisa lihat. Iya. Beginilah ceritanya. Baik. Jadi yang lihat. Nah itu. Itu yang pertama. Intinya mudah kita kalau untuk sebagai standar seorang itu bergerak yang membatalkan sholat itu yang gerakan yang tidak di luar gerakan sholat ataupun yang dibuat-buat. Adapun masalah kedua, melihat ke tempat sujud itu hukumnya adalah sunnah, ya. Hukum melihat ke tempat sujud itu termasuk sunnah. Kalaupun kita tidak melihat ke tempat sujud, maka tidak otomatis membatalkan sholat kita, karena tadi hukumnya adalah sunnah. Memang ya tadi sunnah ya dianjurkan untuk kita melakukannya, karena apa? Itu lebih membuat kita lebih khusyuk, ya, membuat kita lebih khusyuk, ya, seperti itu. Maka yang benar dianjurkan adalah melihat ke tempat sujud seperti itu. Wallahu a'lam. Yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau tanya perihal melewati orang sholat. Ya. Jadi kalau yang paham ya mungkin dia taruh sutra di depannya penghalang. Nah, yang kejadian yang banyak itu adalah yang sholat itu tidak mungkin sholat sunnah, ya, atau dia tertinggal gitu, ya. Dia nggak pakai sutra, sementara dia di belakang posisinya. Dan apa yang pertanyaannya adalah sebetulnya batas melewati orang sholat itu batasnya apa? Apakah sampai sebatas area sujudnya, atau semua yang sampai mentok ke depan gitu, ya, misalnya seperti itu. Karena kalau sampai ke depan kan otomatis ngerepotin orang juga, ya. Kalau apakah bisa area sujudnya aja, misalkan di situ, ya, di belakang ada sholat, ya, kita tetap bisa ngelewatin ke sini gitu. Kita tetap bisa lewatin ke pintu gitu. Karena dia jauh, beberapa saf masih kosong gitu. Demikian Pak Ustadz. Ya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, jadi ada hadis Nabi, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi wal yadra'ahu mastata'a fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Jika kalian sholat, maka jangan biarkan seseorang pun lewat di depannya, ya. Jangan biarkan seseorang pun lewat di depannya, ya. Falyadra'ahu mastata'a, hendaklah
dia mencegahnya semampunya. Jika dia tetap melewat, mengabaikan, maka bunuhlah dia. Ini bahasanya itu adalah bunuhlah, ataupun tolaklah dia dengan kuat, karena fa innama huwa syaiton, karena sungguhnya dia syaiton. Jadi ini perintah, ya, ini perintah pertama untuk seseorang, ya, untuk seseorang yang sedang sholat tidak membiarkan orang lewat di depannya. Ini yang pertama. Dan ini menjadi perintah juga untuk kita, ya, untuk kita membuat sutra. Ada juga hadis yang menganjurkan kita untuk sholat di depan sutra, ya. Jadi kalau ditanya tadi batasannya, batasan antara dia dengan sutrahnya itu adalah, ya, sebatas dia sujud itu tadi, ya, sebatas dia sujud. Dan adapun sutrah itu bisa bentuknya bermacam-macam, bisa bentuknya dinding, bisa bentuknya tongkat, ya. Yang penting ada jarak antara dia dengan sutrah itu, di mana itu adalah jarak yang tidak boleh dilewati oleh siapapun, ya. Adapun kalau misalnya kita sholat di belakang, yang penting kita meletakkan sutrah di situ, maka orang mau lewat di depannya nggak ada masalah. Yang penting ada sutrahnya, seperti itu. Kalau nggak ada sutrahnya gimana? Maka ini yang termasuk kekeliruan, ya, kekeliruan di dalam sholat. Seseorang tidak sholat dengan menggunakan sutrah itu tadi. Kalau tidak mau menggunakan sutrah, ya sudah mendekat ke sutrah. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, bagi orang yang lewat, ya, yang dia tidak berdosa. Yang berdosa adalah orang yang sholat tanpa sutrah itu tadi, seperti itu. Ya, ya. Ini kan udah ini bukan dianggap sutra, ya? Bukan, ya. Setidaknya hal yang kecil saja, yang penting disebut sebagai pembatas, ya, disebut sebagai pembatas, maka itu sudah termasuk sutrah, seperti itu. Selanjutnya gini Pak Ustadz, sejadah ini, apakah sudah bisa dianggap sutra? Belum juga. Belum. Yang penting itu Pak Ustadz. Iya, belum. Kemudian tentu bahasanya yang lewat juga kurang ajar ini. Kalau fungsinya kalau dia agak jauh 2 meter, kira-kira masuk nggak itu? Jaraknya? Iya, umpamanya bukan di depan kita, apalagi di sini. Kira-kira sudah kira-kira 2 meter depan kita. Itu bisa. Ya, kalau kalau orang yang sholat tidak menggunakan sutra, maka orang yang lewat itu, ya, setidaknya menjauh darinya, ya, dan bisa jadi yang salah adalah orang yang sholat itu tadi, ya, orang yang sholat seperti itu. Begini Pak Ustaz, kami dengar kalau ada yang kita bisa begini, tapi kalau yang di sana kan makanya maksud kami ini, ya, kalau dia sudah lewat di sini, akan masuk melewati kita. Iya. Baik. Baik, kita jelaskan hadis Nabi, idza shalla ahadukum falyusalli ilal sutrah wal yadnu minha. Apabila seseorang itu sholat, hendaknya dia sholat dengan menghadap sutrah dan mendekatlah kepadanya, ya, dan mendekatlah kepadanya. Ini hadis tentang masalah sutrah, Pak, ya. Maka berdasarkan hal ini, seseorang ataupun sutrah itu bisa, para ulama menyebutkan sutrah itu tidak mesti dia bentuknya besar atau bagaimana. Yang penting semisal ada barang yang untuk menghalangi, maka itu sudah disebut bisa. Nah, itu sudah bisa
Ya. Iya, tas dan lain sebagainya itu sudah disebut sebagai sutrah, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya tanyakan, sering saya temui juga ada jamaah itu yang membawa anak kecil, Ya, apalagi yang dibawa anak kecil ini perempuan. Nah itu ikut masuk dalam shop laki-laki. Karena anak kecil belum bisa sholat dan sebagainya, akhirnya keluar dari barisan. Dia jalan-jalan di depan jamaah, atau kalau yang di shop kedua itu berarti berjalan-jalan di belakang jamaah, tapi di depan jamaah yang kedua. Ini yang pertama, bagaimana, apa ini membatalkan sholat atau tidak? Padahal anak perempuan ini tadi didandanin kayak golek gitu loh, kayak boneka itu, jadi menarik perhatian. Yang kedua, mendahului imam. Ini saya pernah sering juga waktu akhir bacaan Fatihah, walab lolin, itu jamaah sudah baca amin. Lah imam baru belakangan baca aminnya. Nah ini membatalkan atau tidak? Yang ketiga, pada waktu sholat sir atau misalkan luhur atau asar itu ada imam yang membaca bacaannya itu agak keras sehingga terdengar oleh makmum. Jadi misalkan pada saat tahiyat itu ada imam itu yang waktu sampai asyhadu alla itu bacaannya keras, asyhadu alla ilaha illallah. Nah ini didengar oleh jamaah. Nah ini bagaimana? Terus ada lagi misalkan seperti doa kunut. Doa kunut itu sampai fa innaka yuqdi wala yuqadha itu oleh imam itu dibaca keras. Ini mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampai lupa apa saja. Ya, baik. Yang saya ingat dulu Pak ya, masalah soft anak. Masalah soft anak terkait dengan pertama membawa anak ke dalam sholat ini tidak masalah ya, tidak berdosa, tidak dilarang. Sebagaimana Nabi SAW membawa cucunya dan sampai menggendongnya saat sholat. Jadi membawa anak ketika sholat berjamaah itu tidak masalah. Adapun masalah soft ya, kalau anak misalnya masuk ke dalam soft kemudian setelah itu keluar ya, maka kalau dalam waktu lama tidak masalah kita orang yang lainnya menutup celah itu ya, kalau anak-anak tersebut meninggalkannya, artinya bisa segera ditutup seperti itu. Dan ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana orang tua di dalam mendidik anak ya untuk sholat. Jadi orang tua itu mengajak anaknya
ke berjamaah itu pertama niatnya adalah untuk mendidik anak tersebut, membiasakan mereka untuk sholat. Namun perlu difahami juga jangan sampai dengan membawa anak itu justru mengganggu kekhusyuan orang yang sholat lainnya, termasuk lari-lari. Maka yang dianjurkan untuk kita membawa saat sholat itu adalah yang anak yang usia tamyiz, yang sudah bisa dibilangi, ya, yang sudah faham, sudah bisa diarahkan. Nah, itu yang kita dianjurkan untuk membawanya seperti itu, ya. Jadi demikian jamaah sekalian masalah membawa anak dan masalah soft itu tadi. Jadi kalau softnya kosong ya segera saja ditutup, nggak ada masalah, ya. Itu. Kemudian masalah tadi terakhir masalah kunut, ya, masalah kunut. Masalah kunut ini ya yang penting kita membaca, ya, kita membaca doa kunut sampai manapun. Yang penting di antara kunut itu kita tutup dengan disunahkan untuk membaca sholawat, ya. Terakhirnya kita dianjurkan untuk membaca sholawat. Adapun masalah awalnya keras kemudian terakhirnya sir, itu juga nggak ada masalah, ya. Itu juga nggak ada masalah seperti itu, wallahu alam. Dan hukum bagi orang yang, pertanyaan selanjutnya, orang yang membaca bacaan sholat dengan keras, maka ini juga perhatian. Artinya ketika kita membaca dalam bacaan sholat itu anjurannya adalah membaca, ya, yang mendengar hanya diri kita saja, ya, jangan sampai mengganggu orang lain. Ini kebanyakan orang membaca bacaan dalam sholat sampai mengganggu orang sebelahnya, maka ini sebuah kekeliruan, ya. Jadi kalaupun kita dalam sholat itu dianjurkan mengucapkan, ya, mengucapkan itu artinya tidak membaca dalam hati, ya, tidak membaca dalam hati, harus mengucapkan. Jadi lisan kita mengucapkan, bergerak. Nah, batasannya itu adalah yang mendengar diri kita. Jangan sampai orang lain mendengarnya karena khawatir mengganggunya, seperti itu. Jadi kalau ada yang membaca bacaan dalam sholat sampai mengganggu orang sebelahnya, itu sebuah kekeliruan. Itu mungkin yang pertama. Kedua tadi Pak, mendahului bacaan. Mendahului oh ya, masalah amin. Jadi masalah amin, hadis Nabi, idza qala al-imamu waladhdallin, ya, apabila imam mengucapkan waladhdallin, selesai waladhdallin baru makmum mengucapkan amin, ya. Jadi imam dan makmum itu bacaan aminnya bersamaan. Jangan belum selesai waladhdallin sudah mengucapkan amin, ya, maka ini keliru, ya. Jadi selesai waladhdallin baru makmum dan imam itu diperintahkan untuk mengucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, ya, apabila bacaan amin makmum, ya, bersamaan dengan bacaan aminnya para malaikat, itu maka dosa-dosanya akan diampuni. Jadi bacaan amin itu setelah selesai waladhdallin, seperti itu. Yang lainnya tadi sudah semua Pak? Yang sudah jangan. Sudah. Baik, yang lain silakan Pak. Ya, ya silakan. Ini semua kan bingung. Iya. Tadi kan pintu luar nih. Betul. Baiknya gimana tuh? Ya. Karena di sini nih. Tapi kan kita berapa kali nih? Ini gimana? Boleh nggak kira-kira? Iya. Tengah sini nih. Betul. Kalau di masjid sana ditutupin nih. Khusus kalau buat sunnah di belakang dia. Iya. Betul. Baik.
Maka disinilah pentingnya penyampaian ilmu tentang masalah sutrah itu tadi. Ya, kebanyakan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin belum mengamalkan perintah Nabi untuk sholat di hadapan sutrah itu tadi, ya, di hadapan sutrah. Ini hadis yang sudah kita jelaskan tadi, Pak, ya. Hadisnya, idza shalla ahadukum falyusalli ilal sutrah. Barang siapa yang sholat, hendaknya dia sholat di hadapan sutrah pembatas, wal yadnu minha, dan hendaknya dia mendekatinya. Ya, apa tujuan sutrah? Untuk sebagai pembatas, ya, jangan sampai ya jarak antara dia dengan sutrah itu dilewati, ya, seperti itu, ya. Maka dengan kalau diletakkan sutrah, maka orang yang lewat di depannya itu sudah tidak masalah, ya. Masalahnya itu adalah dia tidak sholat di depan sutrah, dan sehingga membuat orang yang mau lewat juga salah, ya, mau nggak lewat juga orang mau lewat, dan seterusnya. Maka ini pentingnya pengetahuan ataupun penyampaian ilmu tentang masalah sutrah, ya. Semoga jamaah Masjid Nurul Huda setelah ini kalau mau sholat, ya, nggak perlu ke belakang. Kalau malas mencari sutrah, ya sudah ke depan saja, gitu. Kalau mau ke belakang, ya cari sutrah itu tadi. Itu, Pak, ya. Ya, wallahu a'lam. Satu lagi, Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah kiblat, Pak Ustadz, ya. Ya. Masalahnya kalau sering saya temui itu kalau pas memang kondisi saya pas lagi mau pulang atau nyebrang ke lewat kapal laut gitu, Pak Ustadz, ya. Itu kan kita sering memang di kapal tersebut memang ada tempat untuk sholat berjamaah gitu, Pak Ustadz. Namun pada saat itu ya saya sendiri yang kebetulan melakukan itu karena waktu saat saya mau sholat asar itu, Pak Ustadz, ya, itu letak untuk kiblatnya itu kan mendua, Pak. Ada yang ke barat, ada yang ke timur, karena memang itu kan dua kapal itu kan kadang-kadang berangkat, kadang-kadang arah sana arah sini. Sebetulnya kebetulan saya melakukan sholat sendirian karena nggak ada pembimbing gitu, Pak Yote. Karena saya lihat cuma hanya arah kiblat. Nah, pada saat itu saya lakukan, saya ikutin kiblat yang di sana gitu. Ternyata setelah saya sholat selesai, tiba-tiba ada jemaah lain yang sholat setelah saya. Nah, di situ saya lihat dia ngadapnya ke tempat yang lain, Pak. Nah, di situ, tapi saya sudah selesai melakukan sholat. Apakah sholat saya itu sah, Pak Ustaz? Nah, begitu juga termasuk kalau pas begitu kapal lagi sedang berangkat, Pak Ustaz, ya, itu kan semua itu menghadap ke arah kiblat menurut kapal, ya. Namun pada saat kapal itu berangkat, kapal itu kan tidak menghadap kiblat lagi gitu. Ini pada saat perjalanan kapal menuju atau berangkat dari satu titik ke titik lain gitu, Pak Ustaz. Ya. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi jamaah sekalian, saat kita berada di kapal, maka berupaya maksimal untuk menentukan kiblat yang mendekati kebenaran. Apakah sekarang sudah mudah sekali ya pakai aplikasi arah kiblat dan seterusnya. Setelah kita pastikan, oh kiblatnya ke arah sini, ya. Maka setelah itu, yang penting saat kita pertama sholat, kita sudah menghadap ke arah kiblat. Kalaupun misalnya kita nggak ada alat apapun, ya, alat apapun, sudah seyakin kita arah kiblat itu di mana, ya, sudah kita berpatokan itu, ya. Adapun setelah itu kapalnya mau arah kanan, arah kiri, itu tidak masalah. Seperti itu. Yang penting saat kita memulai sholat, kita menggunakan berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin mencari mana arah kiblat yang tepat, ya. Apakah menggunakan alat apapun, kalaupun tidak ada, menggunakan keyakinan kita. Oh, saya yakin
kiblatnya itu ke arah sini, ya. Itu. Setelah itu kiblatnya mau arah kapalnya mau arah ke kanan ke kiri, maka itu tidak masalah. Ya, hadis dalilnya adalah fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya, dimanapun kalian menghadap, itu pada dasarnya adalah kalian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi usaha semaksimal mungkin cari arah kiblat, ya. Pakai alat apapun, kalaupun tidak ada, menggunakan insting kita, seperti itu. Yang sholat saya tadi bagaimana? Asalkan Bapak sudah berusaha untuk menentukan, oh ini arah kiblat, maka nggak masalah, nggak batal sholatnya, ya. Bisa jadi orang yang setelah itu arah kiblatnya sudah berubah dan dia berkiblat ke arah kiblat yang baru, nggak ada masalah, Pak. Itu sama seperti sholat di kereta, sholat di kendaraan dan lain sebagainya. Allah alam. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan masih masalah kiblat, cuman di tahun dulu sebelum ada Kompas dan sebagainya, saya pernah di kantor seseorang, ya, di kantor orang gitu ya, dalam satu ruangan itu untuk sholat. Nah, kemudian di situ ada sajadah yang rupanya sebelumnya sajadah satu untuk berdua sehingga arahnya ke sana. Nah, kemudian saya waktu itu berdua dan sholat, akhirnya karena sajadah ke sana, saya sholatnya waktu itu jadi arahnya ke selatan. Nah, setelah saya selesai sholat, ternyata ada orang asli kantor situ, ternyata itu ke sana gitu, Bu. Ya, ada yang benar. Nah, itu sholatnya apakah harus diulang, sah atau enggak, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi jawabannya singkat, harus diulang. Ya, harus diulang. Karena apa? Sholatnya tidak sah. Karena salah satu syarat sahnya sholat tadi mengetahui arah kiblat. Ya, mengetahui arah kiblat, yakin, oh arah kiblatnya itu sana. Sama seperti kita masuk masjid, oh ini arah kiblatnya sini. Nah, kalau kita berada dalam satu tempat yang tidak jelas arah kiblatnya, seharusnya kita tanya dulu, ini arah kiblatnya mana, ya. Kalau seperti ini sudah jelas arah kiblatnya pasti ke sini, ya. Tapi kalau di tempat lain yang bukan masjid, maka kewajiban kita adalah ini sebagai syarat sahnya sholat, ya. Kita harus memastikan, oh waktunya sudah masuk. Nah, kita harus pastikan, yakin waktu sholat itu sudah masuk, dan termasuk juga memastikan arah kiblatnya, seperti itu. Jadi kalau kita itu artinya kita salah di dalam belum menentukan arah kiblat, maka sholat kita tidak sah, harus diulang. Itu, Pak. Allah alam. Nah, di situ awalnya itu ngikutin posisi sajadah yang ya ada arahnya, tapi ternyata itu iya. Tuh kita nggak bisa nyalahin sajadahnya itu, Pak. Iya. Baik. Oh ya, ini nanti insya Allah Bapak setelah kajian aja, Pak. Silakan, Pak. sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, maaf, ini kalau banyak kejadian sudah qomat nih, ternyata imam belakangan yang sudah baris makmum, apakah itu termasuk mendahulukan imam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi azan itu adalah hak muadzin. Azan itu haknya muadzin. Sedangkan iqamah itu haknya imam. Jadi sebenarnya yang wajib memerintahkan qomat itu adalah imam, ya. Jadi muadzin nggak berhak untuk mengumandangkan iqamah, ya, hingga imam memerintahkannya. Ini juga bisa dalam bentuk misalnya
sesuai kesepakatan imam sudah memerintahkan dengan misalnya alat 5 menit, 10 menit setelah azan saya perintahkan dengan alat ini dikumandangkan iqamah, maka itu sudah otomatis itu sudah menjadi hak imam untuk iqamah, meskipun nggak harus iqamah, nggak harus seperti itu. Jadi itu bisa dua. Jadi kalau misalnya melanggar hal itu artinya ada kesalahan dalam prakteknya seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi yang ditanyakan makmumnya sudah berdiri, kemudian imamnya baru masuk, nggak ada masalah, yang penting itu sudah berdasarkan perintah imam itu tadi. Perintah imam bisa dalam bentuk waktu yang sudah disepakati, itu nggak masalah ya. Misalnya imamnya keluar dari mihrab misalnya, yang penting sudah disepakati. Allah a'lam. Terima kasih. Berarti kalau di masjid ini kan sudah pakai timer. Iya. Sudah disepakati bersama ya. Itu udah bunyi nah, tapi belum ada terlihat seorang imam. Berarti si jangan komat juga. Ya. Sini imamnya siapa, Pak? Imam tetapnya. Bergantian tadi. Nah, ini yang agak keliru, harus dikoreksi nih, Pak. Jadi imam itu harus ditetapkan. Ya, imam harus ditetapkan. Imam masjid ini adalah Bapak Fulan atau Ustaz Fulan. Kalau berhalangan digantikan oleh ini sudah jelas. Setidaknya ada 5 rakaatnya. Kalau satu itu bagus, ya. Jadi satu imam ini imam tetapnya, ini bagus, ya. Tapi kalau tunjuk-tunjukkan, ini yang praktek sholat berjamaah yang kurang tepat. Ini sebagai masukan. Iya, banyak. Ya. Kalau bisa imam itu sudah ditetapkan, ya, sudah ditetapkan. Jadi nggak bisa orang asal seorang itu langsung mau jadi imam. Di sebagian masjid itu dijaga, Pak. Imam sudah. Nah itu yang harus dijalankan. Kalau sudah ada nama-namanya, itu yang harus komitmen, ya, harus komitmen dijalankan seperti itu. Jadi harus mengikuti arahan imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti, ya. Suruh qomat, ya. Kalau misalnya belum misalnya timernya sudah bunyi tapi imamnya bilang tunggu sebentar, ya tunggu sebentar. Karena patokannya adalah imam itu tadi. Wallahu a'lam. Itu Pak ya? Cukup? Ya. Dikatakan bahwa sholat itu selalu dikatakan itu asumsi kita yang rapat Meeting apa rapat? ini kan sudah dewasa anak. Kalau kalian berkata kalau bisa oleh anak-anak bagaimana ada di satu tempat yang saya bagus, dia sudah mengkondisikan untuk anak-anak. Walaupun ini kosong, saat ini anak-anak tidak bisa. Sebab biasanya orang tua masbuk. Nah, inilah yang sebetulnya akibatnya orang tua yang masbuk, anak-anak isi di dekat orang tuanya, sehingga terjadilah orang tua dipisah oleh anak-anak. Ini contoh saya tidak di tempat yang saya tempat. Anak-anak itu bagaimana merawat sekolah, dia sudah tahu sehingga tidak akan terjadi ada anak-anak di antara orang dewasa. Maka ini kasus selanjutnya. Memang kita berpendapat supaya anak ini belajar. Tapi kalau kemudian anak ini waktu sholat ngeribut, orang tua tidak bisa menegur. Orang tua tidak bisa menegur kalau anak ngeribut.
Maka ini betul-betul harus bagaimana cara mengatur anak-anak. Makasih no. Kacangnya habis sama saya. Masih banyak kebun loyang banget. Apa enak di sana. Enak. Kan harus. Iya, kacang Bogor. Kebun masih banyak. Iya boleh. Di kampung maksudnya. Dengan dalih mengajarkan Apakah masuk di banget ya? Iya. Tadi masanya tadi komat. Itu bagus usulan apa namanya yang harus dipraktekkan. Jadi untuk ketertiban soft dan sebagainya bisa dicontoh seperti itu. Baik, cukup Pak ya? Cukup. Demikian kemarin menggunakan Allah yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Kulitnya keras. Kita akhiri Makanya saya kupas. kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.